saya lihat sekarang agak malam gitu ya, saat pembuatan RPP. Ada apa dengan Bu Norma? Karena kan kalau di RPP, kalau agak susah kita sedikit susah cari bahan-bahan untuk pembelajaran anak. Jangan kita fokus sama, kadang-kadang terlalu fokus sama buku kan gak enak juga Bu Vina. Seolah-olah kita selalu gurunya nggak ada kreatif sedikit pun. Ini gimana ya caranya supaya kita bisa di dalam pembelajaran itu anak-anak senang, setelah belajar pun bisa mereka ceritakan sampai ke rumah bagaimana asiknya sekolah di sekolah. Tapi biasanya Bu Norma saat pembuatan RPP pembelajaran ke anak untuk hari esok, misalkan dengan tema yang kita ini sekarang alam semesta. Tapi saya lihat Bu Norma fokus membuat RPP-nya juga dalam penyiapan API-nya alat peraga itu sangat bagus. Jadi sekarang kenapa sampai Bu Norma bingung begitu ya? Agak mandek Bu Vina. Untuk cari bahannya agak mandek. Kadang-kadang sering juga sih cari-cari di Google. Cuma kadang-kadang tidak sesuai karena kan kalau saya ngajarnya di kelas A, anak-anak kadang-kadang kita ini belum berapa bisa. Jadi agak pusing sedikit sih gimana nih solusinya Bu Vina. Kan tujuan kita memang pembuatan RPP itu kan seperti biasa kita buat RPP Bu Norma, dimana saya pun kurang itu kan saya juga kadang-kadang minta tolong ke Bu Norma gitu ya, minta bantu untuk menghubungkan RPP itu dengan media yang kita berikan kepada anak. Yang tujuan kita di situ kan membuat anak itu kan tidak monoton ya, menarik, merasa nyaman di kelas. Emang Bu Norma bingungnya di mananya, apa saat menguraikan materinya atau pembuatan alat medianya itu? Pembuatan alat medianya, kita mau cari alat medianya agak-agak itu sedikit agak-agak nggak connect lagi sekarang. Di medianya nih agak susah, kita mau cari yang bagaimana supaya anak menerimanya enak, waktu belajar pun bisa, dan anak-anak ceria seperti itu, nggak terlalu dengan buku. Walaupun orang tua banyak yang menanyakan kalau nggak belajar pakai buku itu bukan belajar. Memang itu kita sebagai guru ketika lumrah ya, udah nggak kesini lagi memang orang tua menuntut untuk anaknya harus bisa cari situng. Akan tetapi saya perhatikan Bu Norma kalau memang dalam membuat RPP dengan alat media itu selalu kayak mana seide ya, cocok, nyambung gitu Bu Norma. Tapi memang belakangan ini Bu Norma udah jarang kasih alat medianya sih, terlalu banyak Bu Norma fokuskan kepada buku. Tapi coba deh Bu Norma pikir sendiri, seperti biasa Bu Norma biasanya kan mengaitkan dengan alam sekitar atau bahan yang ada di sekolah yang bisa digunakan, atau dengan bekal-bekal anak itu kan bisa juga kadang-kadang kita kaitkan. Yang penting kan sesuai dengan tema kita. Seperti tema sekarang, tema alam semesta. Kan Bu Norma tahu sendiri, di minggu kita pertama temanya apa. Kemudian Bu Norma kan menguraikan materinya sangat bagus. Kadang-kadang saya juga mencontohkan pada Bu Norma. Cuma Bu Norma tinggal mengaitkan aja dengan medianya sehingga anak merasa termobat. Coba deh Bu Norma pikir, kalau boleh nih ya, saya kasih solusi seperti kita kaitkan dengan alam luar kelas gitu, atau kita juga bisa mengaitkan dengan di ruang bermain bebas kita yang ada di sekolah, atau juga dengan media-media yang sudah disediakan di sekolah. Ini mungkin ada lain juga yang terpikir di pikiran Bu Norma, mana yang bisa Bu Norma ambil atau bisa Bu Norma jadi patokan untuk membuat alat medianya sesuai dengan RPP-nya. Nanti bisa kita ambil dari bahan bekas, bisa kita gunakan juga ya pustaka kita di belakang ya, untuk materi pembelajaran anak. Jadi Bu Norma di sini harus komitmen ya. Jadi Bu Norma harus memiliki suatu komitmen. Jadi sekarang apa yang Bu Norma ambil dalam tema alam semesta ini untuk membuat alat medianya pada RPP itu? Saya bisa mengambil bahan-bahan yang ada di alam sekitar
sekolah ini seperti daun-daun kering, dengan buku kita yang ada di belakang di pustaka, dengan berbagai macam mainan di belakang. Seperti itu bisa Bu Pina. Itu kan sangat bagus Bu Maya, karena apa? Kita kan bisa langsung mengaitkan dengan alam ya, menggunakan, jadi sehingga anak pun tahu rupanya daunnya warna ini ya. Nah, jadi sehingga anak bisa ya, sudah sama itu bisa. Mungkin ada solusi lain dari Bu Nurma sendiri, apa yang bisa Bu Nurma lakukan sehingga pembelajaran ini tetap berpusat pada anak, menyenangkan. Kalau menurut saya, kalau misalnya tentang alam semesta ini, kita bisa juga bermain ke laut ya Bu Pina ya. Kan itu mengenalkan juga alam semesta, bagaimana ciptaan Allah, bagaimana keindahan alam semesta ini yang di pinggir-pinggir laut. Bisa gitu Bu Pina ya. Itu sangat bagus Bu Nurma, sehingga anak tidak monoton ya, dia juga bisa belajar di alam terbuka. Nah, itu kan kita termasuk juga dalam RPP. Nah, sekarang Bu Nurma mau buat seperti itu. Kira-kira Bu Nurma nanti akan meminta bantuan siapa yang bisa membantu? Bu Nurma kan membawa anak ke laut itu kan tidak mungkin Bu Nurma bisa sendiri. Kita akan meminta bantuan dari kepala sekolah, ada guru-guru lain yang lagi Bu Pina. Kalau kami kan cuma berdua di dalam kelas, bisa nanti kita minta sama Ucur untuk menemani, dan juga sama penjaga sekolah bisa kita bawa untuk kita bawa ke sana supaya anak-anak bisa terkontrol. Ya, itu sangat bagus tuh. Kira-kira mulai kapan nih nanti Bu Nurma akan menerapkan kegiatan pembelajarannya seperti yang Bu Nurma ceritakan tadi? Kalau itu sedikit sudah saya terapkan di dalam kelas. Rencana saya begitu habis liburan ini, saya kepingin membawa anak jalan-jalan ke pantai supaya bisa melihat tentang alam semesta ini. Siapa yang kita akan juga bisa anak bekerja sama nanti dalam bermain di alam bebas. Ya, bisa ya. Itu udah sangat bagus ya Bu Nurma ya. Mungkin Bu Nurma kan tadi seperti Bu Nurma katakan tadi, berarti Bu Nurma kan komitmen ya, mungkin setelah liburan ini nanti begitu kita pertemuan masuk sekolah, kita masih tema alam semesta, mungkin Bu Nurma langsung ya membawakan anak-anak ke laut. Jadi mengenalkan langsung alam semesta ini kepada anak, bahwa ini ciptaan Allah, termasuk kita ya. Kemudian juga dibantu oleh guru-guru lain, juga Bu Cut sebagai kepala sekolah. Mungkin kalau memang ada percakapan seperti ini, komunikasi di antara kita dan guru-guru lain, mungkin dalam penyusunan RPP ataupun penyediaan RPP kepada anak-anak, sehingga anak menyenangkan ini mungkin akan mudah terselesaikan ya, sehingga anak tidak monoton atau bosan di sekolah. Mungkin ini sudah sangat bagus di rumah. Terima kasih ya, semoga kita dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada anak pada tingkat kita, tingkat kita. Terima kasih.